Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Azim dengan nomor BP 20 Saya adalah seorang mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Andalas. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah materi dalam mata kuliah Psikologi Komunikasi, yaitu tentang komunikasi massa. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang komunikasi massa, saya akan menjelaskan apa sih itu komunikasi. Komunikasi adalah sebuah proses penyampaian pesan dari seorang komunikator kepada komunikan, di mana diharapkan dari pesan yang disampaikan tersebut akan memberikan sebuah umpan balik kepada komunikator tersebut lagi. Jadi komunikasi ini sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia, di mana seperti kita tahu komunikasi sendiri sudah ada sejak 5000 tahun sebelum Masehi. Jadi komunikasi ini akan berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan manusia sesuai dengan pada zamannya. Massa sendiri dalam artinya itu adalah sekelompok orang atau banyak orang. Jadi bisa saya simpulkan bahwa komunikasi massa adalah sebuah proses penyampaian informasi kepada banyak orang. Saya sudah menjelaskan tadi bahwa media massa itu berpengaruh besar dalam kehidupan manusia. Namun saya ingin menjelaskan lagi bahwa komunikasi massa memberikan banyak efek kepada manusia. Efek tersebut antara lain dibagi menjadi 3 dimensi, yaitu efek kognitif, efek afeksi, dan efek behavioral. Jadi ketiga efek ini akan masuk dalam kajian kita pada saat ini. Yang pertama yaitu tentang efek kognitif. Efek kognitif bisa kita simpulkan bahwa dia itu berada pada tingkat yang tidak terlalu mendalam, yaitu bagaimana kita ketahui bahwa media berfungsi sebagai penyedia informasi. Dari dalam efek kognitif ini, kesimpulannya adalah bahwa media massa memiliki norma yang informatif, di mana efek kognitif ini dia hanya mengkaji bagaimana khalayak mendapatkan sebuah informasi dan mengembangkan keterampilan berpikir atau kognitifnya dari bantuan media massa tadi. Lalu media massa ini dalam efek kognitif ini dia disebut sebagai perpanjangan alat indera karena menyajikan informasi terkait benda, orang, atau tempat yang belum pernah mereka kunjungi. Jadi bisa kita katakan bahwa kognitif ini hanya sebatas bagaimana manusia itu menerima sebuah informasi tanpa tidak terlalu dalam lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang efek efektif komunikasi massa, di mana efek efektif ini merupakan tingkatan yang lebih daripada efek kognitif yang seperti saya jelaskan tadi, di mana pada efek efektif ini meyakini bahwa media massa dia dapat menyentuh perasaan, atau dalam komunikasi massa tersebut dapat meningkatkan emosi pada manusia tadi, di mana ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya efek afektif tersebut. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi terjadinya efek afektif tersebut adalah pembentukan dan perubahan sikap. Joseph Klepper dia menyimpulkan 5 prinsip pengaruh media massa yang berhubungan dengan pembentukan dan perubahan sikap, yaitu antara lain yang pertama pengaruh komunikasi massa, yaitu faktor-faktor personal, proses selektif, dan keanggotaan kelompok. Yang kedua karena faktor-faktor ilmiah. Komunikasi massa dapat berfungsi untuk memperkokoh sikap dan pendapat yang ada, walaupun terkadang fungsinya bisa sebagai media pengubah atau lalu yang ketiga adalah bila komunikasi massa ini dapat menimbulkan perubahan sikap, maka perubahan tersebut akan tergantung pada intensitas sikap lebih, namun lebih umum terjadi daripada perubahan seluruh sikap dan dari satu sisi ke sisi lainnya. Lalu yang keempat, dia menyatakan bahwa komunikasi massa ini cukup efektif dalam mengubah sikap seseorang. Salah satu contohnya itu bagaimana
iklan komersial ini bisa kita katakan bahwa itu adalah cara komunikasi massa yang dilakukan oleh media untuk mendapatkan peningkatan penjualan, sehingga dengan komunikasi massa tadi iklan tersebut dibuat guna mendapatkan respon dari banyak orang, sehingga peningkatan penjualan terhadap produk tersebut akan meningkat. Oleh karena itu adalah termasuk salah satu efek komunikasi massa yang mempengaruhi pembentukan dan perubahan sikap. Lalu yang kelima ada menyatakan bahwa komunikasi massa ini cukup efektif dalam menciptakan pendapat tentang masalah-masalah baru bila tidak ada predisposisi yang baru yang harus teguh. Bisa kita katakan dengan adanya komunikasi massa, bisa kita katakan dengan ada komunikasi massa ini dia dapat menyelesaikan sebuah masalah bersama-sama tadi. Lalu ada juga yang kedua, faktor-faktor lainnya dalam hingga terjadinya efek afektif ini yaitu rangsangan emosional, di mana suasana emosional merupakan salah satu penyebab adanya rangsangan emosional kita masukkan ke dalam efek afektif ini. Karena yang pertama yaitu respon yang kita berikan setelah melihat sebuah iklan, film atau informasi yang akan kita terima itu akan dipengaruhi oleh situasi dari dalam emosi kita sendiri, atau akan dipengaruhi oleh suasana emosional dari kita sendiri. Seperti kita tahu di Thailand sendiri seringkali iklan itu mengangkat kisah-kisah sedih. Boy อย่าทำอย่างนี้อีกนะ hingga membuat perhatian penonton itu kepada iklan tersebut menjadi lebih meningkat. Lalu dalam yang kedua yaitu skema kognitif, naskah atau jalan cerita yang sudah kita pikirkan bagaimana jalannya alur peristiwa, seperti saat menonton film laga atau film lainnya. Kita seringkali menebak atau menerka bagaimana jalan cerita itu sendiri, sehingga kita sering membentuk sebuah mindset dalam pikiran kita itu saat menonton itu untuk meramalkan alur cerita tersebut. Jadi bisa kita katakan skema kognitif ini atau skema yang berada dalam pikiran ini termasuk mendukung rangsangan emosional sebagai faktor dari adanya efek afektif ini. Lalu ada situasi terpaan, di mana situasi terpaan ini adalah situasi yang terjadi secara tiba-tiba. Contohnya itu ketika kita menonton film horor, di mana kita akan merasakan suasana ketakutan, walaupun sebelumnya kita tidak merasakan hal seperti itu. Jadi bisa kita katakan suasana terpaan ini ada akibat kita sendiri, yaitu kita yang membuat suasana itu sendiri dengan melalui media tadi, seperti film atau sebuah iklan yang menayangkan tentang horor atau sebuah cerita yang berada dalam media massa yang membangkitkan ketakutan dan antara kita tadi. Pada faktor predisposisi individual, faktor yang terjadi saat kita merasa terlibat dengan tokoh atau lakon yang sering ditampilkan dalam media massa. Langsung saja kita angkat contohnya, yaitu bagaimana setiap orang berbeda-beda menanggapi sebuah tragedi, di mana tidak bisa kita samakan orang melankolis dan orang periang menghadapi sebuah tragedi. Seperti kita tahu, orang melankolis atau orang yang hatinya lembut ketika menghadapi sebuah tragedi, maka ia akan salurkan kepada bersedih atau menangis. Selain orang periang, maka orang periang itu akan berusaha teguh untuk tidak menunjukkan kesedihannya dalam menghadapi sebuah tragedi tadi.
komunikasi efektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor ketiga yang menyebabkan adanya efek afektif dalam komunikasi massa. Faktor ketiga ini adalah rangsangan seksual, di mana rangsangan seksual ini dapat terjadi karena adanya adegan-adegan yang merangsang yang ditampilkan dalam media massa. Biasanya yang dipertontonkan adalah bahan erotis yang terdapat pada film, televisi, majalah, dan lainnya. Para ahli menyebutkan hal ini dengan erotika. Erotika inilah yang mampu merangsang gairah seksual, menurunkan nilai moral, dan membuat kecanduan. Erotika ini mampu mengakibatkan reaksi emosional seperti resah, agresif, dan gelisah. Dalam rangsangan seksual ini ditemukan dan terjadi stimulus erotis, atau stimulus erotis ini merupakan stimulan yang dapat membangkitkan gairah seksual eksternal dan internal. Setiap orang memiliki stimulus ini, namun setiap orang akan berbeda-beda dalam menanggapinya. Oleh karena itu, kita simpulkan bahwa media massa sangat berpengaruh dalam menunjukkan efek afektif ini, terutama pada faktor ketiga ini, yaitu rangsangan seksual. Bagaimana media massa tersebut tidak menunjukkan sebuah hal yang membagikan rangsangan tadi, maka tidak akan ada penurunan moral yang akan mempengaruhi manusia tadi. Yang ketiga adalah efek behavioral komunikasi massa. Jadi efek behavioral merupakan akibat timbul pada diri halayak dalam bentuk perilaku, tindakan, atau kegiatan, di mana pernyataan ini mencoba untuk mengungkapkan tentang efek komunikasi massa pada perilaku, tindakan, dan gerakan halayak yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Adegan kekerasan dalam televisi atau film akan menyebabkan seseorang yang menonton hal tersebut menjadi ikut beringas juga. Dia akan memposisikan dirinya sesuai dengan apa yang dia tonton film tadi. Jadi dia banyak sekali kasus yang terjadi, bagaimana pembunuhan terjadi karena akibat terinspirasi dari film. Baru-baru ini saat tahun 2021 kita dikejutkan dengan sebuah kasus di Jepang, yaitu tentang teror penusukan yang dilakukan oleh seseorang dengan memakai kostum Joker. Joker sendiri merupakan tokoh fiktif yang merupakan lawan dari superhero Batman, di mana Joker ini dia melakukan tindakan kejahatan tanpa ada rasa bersalah. Begitu juga seorang teror pada Jepang ini terinspirasi dari film Batman tadi, di mana ia setelah menusuk orang-orang tersebut, dia duduk santai sambil merokok hingga polisi datang menjemputnya. Ini merupakan salah satu contoh efek behavioral yang ada dalam komunikasi massa, di mana film dijadikan inspirasi untuk melakukan tindakan atau perilaku dalam kehidupan nyata tadi. Jadi perilaku manusia ini pun dalam efek behavioral ini kita lihat dari dua sisi. Yang pertama yaitu perilaku sosial, yaitu perilaku yang spesifik yang diarahkan pada orang lain. Penerimaan perilaku sangat tergantung pada norma-norma sosial dan diatur oleh berbagai sarana kontrol sosial. Lalu yang kedua adalah perilaku dasar, di mana perilaku ini berasal dari tindakan atau reaksi suatu biologis seseorang yang menanggapi rangsangan eksternal atau internal yang didorong oleh aktivitas dalam sistem organisme. Khususnya efek respon terhadap stimulus. Selain itu, perilaku manusia tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti genetika, emosi, sikap, budaya, etika, wewenang, hubungan, dan persuasi. Bisa dapat saya simpulkan bahwa komunikasi massa ini akan memberikan sebuah efek yang sangat berpengaruh terhadap manusia, tergantung bagaimana manusia itu menanggapi komunikasi massa tersebut. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan
dari 3 dimensi efek komunikasi massa tadi sesuai dengan tingkatnya masing-masing. Yang pertama adalah efek kognitif, yaitu efek di mana kita meyakini bahwa media itu hanya sebagai penyedia informasi dan kita tidak wajib untuk di mana kita meyakini bahwa media itu hanya sebatas nilai informatif saja. Lalu ada efek afeksi di mana kita meyakini bahwa media itu berusaha untuk memasuki perasaan atau emosi kita. Lalu ada efek behavioral di mana media itu berpengaruh terhadap perilaku kita dan media itu dapat menyebabkan pengaruh juga, pengaruh yang besar dalam hidup kita. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.